Selamat pagi anak didik saya kelas 12 seluruhnya yang ada di rumah sekarang ini. Apa kabarnya nak? Semoga sehat walafiat, tetap menjaga diri dari situasi kondisi COVID sekarang ya. Supaya semangat belajarnya, badan pun tetap fit, dan jangan pernah mengabaikan kedisiplinan ya. Itu paling utama. Karena belajar daring ini atau belajar online ini walaupun dikatakan ada kendala, kita harus tetap semangat ya nak ya. Dimanapun kita bisa belajar, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di ruangan kelas yang ber-AC, dimanapun harus bisa. Itu namanya kita anak-anak saya yang siap dalam segala hal ya. Baik, saya rasa nggak perlu ibu perkenalkan diri lagi karena sudah hampir 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun lebih kita bersama selama di St. Thomas 2 sebelum masa COVID ini kemarin. Kita bisa mengikuti pembelajaran seni rupa. Jadi di sini nak, minggu lalu melalui video IG Instagram ada saya kemarin arahkan kamu supaya melalui akunnya Ibu Kris ya, Ibu Kris kalau nggak salah ya, kemarin bahwa supaya pelajaran seni rupa itu diikuti dari video. Di sana yang saya arahkan adalah bahwa pelajaran seni rupa itu saya memberikan pengarahan pertama itu ya. Saya suruh kamu membuka buku paket, kemudian baca-baca, ambil intisarinya, garis bawahi. Baik, untuk sekarang kita mungkin 2 atau 3 kali pertemuan ini saya mau ajak kamu berteori sebentar ya. Beberapa menit nanti, semoga Anda tidak bosan dan mengikuti semuanya. Baik, biar langsung saja, biar enggak terlalu habis waktu. Maka coba diperhatikan dulu. Kita masuk kepada pelajaran materi pertama, itu budaya visual Indonesia modern. Budaya visual Indonesia modern, dari judulnya sudah kita tahu ini apa ini kira-kira maknanya ya. Modern itu zaman sekarang. Mungkin ini ceritanya zaman modern beberapa tahun lalu, tapi itu menyangkut juga zaman sekarang ya. Yang pertama itu di seni rupa zaman modern, seni rupa modern. Lanjut, ditandai dengan pertama itu adalah di masa modern itu, seni rupa modern itu ditandai oleh satu orang seniman, yaitu Raden Saleh Bustaman. Ini adalah seniman, ini pelukis. Ini wajahnya, ini wajah Jawa, ini suku Jawa. Di sini dikatakan Raden Saleh Bustaman adalah maestro sekaligus perintis seni lukis modern Indonesia. Dia adalah seniman pribumi pertama yang menguasai gaya melukis Eropa. Lukisannya berkaitan dengan gerakan romantis yang enak dipandang mata. Ya, abad ke-19 itu terjadi ya, yang dipopulerkan di Eropa pada saat itu. Selanjutnya nakku, ini adalah intisari semua yang saya bikin ya nak ya. Nanti semua yang ada di intisari ini baca semua, nanti ikuti. Baik, dia mendapat bimbingan dari pelukis Belgia Antonio Payen serta pelukis Belanda A. Schleff of Danse Kruseman di Den Haag. Jadi dia diajari sama seniman dari Belanda ya. Baik, Raden Saleh berkeliling dan tinggal di beberapa negara Eropa hampir 23 tahun ya. Di sana dia sering 23 tahun dia lamanya berdomisili di negara Eropa ya, sehingga membuat pembelajaran dia melukis itu semakin mantap ya, sehingga ini termasuk Raden Saleh ini adalah seniman terkenal Indonesia yang pernah diangkat oleh bangsa Belanda sebagai pelukis istana. Karena bagusnya, indahnya, halusnya lukisannya, maka dia dihargai di negara Belanda. Bayangkan di negara Belanda ya.
Baik, itu namanya tadi Raden Saleh. Raden Saleh. Kalau dipanjangkan namanya Syarif Bustaman. Selanjutnya anakku, di sini ada karya-karyanya. Ada peristiwa pada saat itu, ada penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu pun bisa dilukiskannya. Bayangkan aja ini coba. Bagaimana gerak-gerik peristiwa saat itu dia bisa salurkan imajinasinya yang terekam di dalam memorinya, itu disalurkan menjadi sebuah lukisan. Coba diperhatikan yang saya klik, saya panah-panahin, saya tunjuk ini. Kemudian kedua, ini ada juga pengendara kuda, lukisan pengendara kuda mengejar rusa. Ini pun mungkin ini pengalaman hidup ini yang dia lihat ini, lalu dilukisnya. Begitu gerakan eksotis daripada kuda ini ya. Dalam lukisan ini nampak dia kekekaran kuda itu, dan setiap orang yang naik di atasnya seperti ada peperangan atau adanya kegiatan yang gerakannya cepat gitu ya. Jadi dia bisa tangkap itu menjadi sebuah lukisan. Ini contoh-contoh lukisannya si Raden Saleh. Masih banyak lagi. Nanti tugasmu itu mencari-cari nak ya. Lukisan Raden Saleh, tengok. Selanjutnya ada ditandai dengan modern, ini adalah gaya visual cantik Moi Indie. Wow, Moi Indie ini artinya mau Indie atau India Moi. Oke. Ini gayanya visual ini atau lukisannya ini semua yang manis-manis, cantik-cantik, yang halus, indah, damai, tentram, enak dipandang mata, semua ini. Ini terkenal senimannya ini si Sujono, ya, gimana namanya? Sujono. Ya udah termasuk foto tua ini dia ya. Jadi di sini nak, di populer dia sebagai pelukis ini pada tahun 1930. Istilah Moi India itu arti dari karya lukis yang menggambarkan pemandangan-pemandangan di India atau Indonesia yang serba indah, damai dan tentram. Ciri khasnya ini pemandangan alam tadi udah tersinggung di sini memang ya. Pemandangan alam, lalu menggambarkan wanita-wanita di India Belanda yang eksotik itu sensual ya, seksi. Kemudian laki-laki juga sering dimunculkan dalam bentuk objek lukisan mereka ya. Biasanya itu laki-laki bukan anak-anak tapi orang dewasa. Ada juga mereka lukiskan adalah penari atau bangsawan ya, yang megah-megah, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, itulah di situ, yang cantik-cantik, yang mulus-mulus, yang keren-keren. Selanjutnya menggunakan pilihan warna yang teduh, terang dan damai. Dia tidak ada warna-warna yang galak-galak. Teduh itu seperti kayak pemandangan alam yang ada hijau, lembut, ada birunya langitnya, itu dia ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat beberapa karyanya ya. Ini hanya 2 saya masukkan aku, biar nanti ada tugasmu lagi mencari. Ini karya Moi India, ini ada lukisan seperti ini ya, lukisan yang masa lalu. Ini Jaka Tarub. Ini dulu kita tengok ke sini dulu, jangan terus ke bawah matanya dulu, nanti jadi aneh-aneh pikiran kalian. Sengaja saya bikin ini biar terang benderang, tapi maaf ya, bukan mau bikin dosa ya. Ini termasuk karya seni. Beberapa orang berjalan di pedesaan menuju, ini kayaknya nih kalau udah begini nih mau pulang, ini kembali ke rumah, udah sore hari ya. Ini lukisan, coba kalau kita tengok secara kasat mata aja, gak usah sampai aslinya kita tengok, ini pun sangat Moi India ya, Indomoi atau Moi India, artinya sensual, enak dilihat, teduh ya. Kemudian masuk kita ke lukisan kedua ini, apa ini? Jangan lama-lama ditengok naik ya. Ini contoh lukisan yang eksotik ya. Di sini artinya tadi kenapa ini saya buat contoh, artinya biar ada perbandingan bagi pemikiran. Oh, rupanya kayak mana yang bagus-bagus, yang menarik, yang halus,
yang gerakan daripada lukisannya itu lembut, banyak lengkung-lengkungnya, nggak tajam-tajam kali gitu, nggak tegas-tegas sekali. Inilah dia ya. Baik. Contoh kedua karya ini adalah udah bisa mencakup contoh karya Moi Indie atau Indie Moi ya, karya yang adem. Selanjutnya ada di sini realisme dan tumbuhnya organisasi seniman ya. Di sini ada beberapa keterangan ya, bahwa awalnya gaya modern yang menjadi wacana dunia estetik di Eropa ini tidak menjadi perhatian para pelukis pribumi. Gejalanya baru tampak pada pelukis sejak tahun 1930-an. Mungkin mereka tidak di sini fokusnya di pada waktu 1930-an ini ya. Di antaranya oleh beberapa seniman, di antaranya oleh para seniman yang tergantung pada Persagi, Persatuan Ahli, bukan ahli gigi ya. Persagi itu Persatuan Ahli Gambar Indonesia yang didirikan tahun 1938. Jadi disinilah mereka bercokol melakukan kegiatan keseniman mereka yang berada di Jakarta ya, dengan anggota di dalam satu Persagi itu adalah sekitar 30 orang pelukis ya. Situ dia. Jadi ini menjadi satu wadah. Persagi ini wadah bagi setiap seniman-seniman yang mau mengembangkan imajinasinya, karyanya untuk dipamerkan, untuk dijual, untuk dipertunjukkan, seperti itu dia ya. Baik, lalu di sini katakan sedikit para pelukis Persagi berupaya membangun gaya Indonesia baru. Jadi sini dia artinya tidak terikat ini ya, baru ini artinya tidak terikat kepada gaya atau mungkin kebiasaan melukisnya orang seniman-seniman lain ya dari negara yang lain, contoh seperti Belanda ya. Tidak, tapi seluruh pelukis Persagi ini membangun seperti katakan tadi gaya keindonesianya nampak gitu ya. Contohnya seperti pemandangan di alam desa, pemandangan kota seadanya, kemudian ada peristiwa-peristiwa di perkampungan atau mungkin kegiatan keseharian, itu yang mereka lukiskan. Baik. Ada juga muncul di sini nama seniman di tahun 1946 ini adalah Sapandi. Apandi, Rusli, Hendra, Harijadi. Ini juga membuat perkumpulan seni rupa masyarakat. Ya, mereka juga bergabung dengan Sujojono untuk mendirikan organisasi seniman. Ini dia contoh, ini mereka ini fotonya ya. Anggota Persagi ya. Jadi ini artinya apa? Organisasi seniman. Tadi ada di situ organisasi Persagi yang dibentuk, lalu ada lagi organisasi ya tadi berkesan gaya Indonesia baru. Kemudian tadi ada sini adalah organisasi seni rupa masyarakat, ya kerakyatan gitu kira-kira ya. Real, kenyataan organisasi yang ada pada saat itu ya. Baik. Selanjutnya di sini ada karya organisasi seniman, yaitu si Sujojono tadi. Ini ada dia. Kalau dilihat secara mungkin bagi kita kok kayak gini sih jelek gitu, enggak. Ini karena ini kan kita nggak bisa bilang lukisan orang itu jelek, karena itu lukisan itu sangat berharga, karena itu sesuai dengan imajinasi, hasrat kreativitas seseorang dalam berkarya. Ini ada lagi lukisan ibu orang tua, ini seniman yang mengerjakan adalah Apandi. Apandi ini biasanya goresan-goresan garisnya itu seperti acak gitu, tapi dia bisa membentuk lama-lama kesan lukisan itu dia nampak lebih menarik gitu ya. Jadi kita pun nanti kalau seperti kita mau menggambar karena di kelas 12 nanti kalian harus bisa menggambar dengan berbagai teknik ya. Nanti akan saya kasih lagi teori berikutnya untuk praktek melukisnya. Tapi inilah dulu beberapa karya yang bisa kita lihat organisasi seniman. Oke, baik. Selanjutnya ada realisme kerakyatan di Jogja, yaitu di mana di sini ditandai dengan adanya organisasi seniman tahun 1950 ya, 50 itu namanya organisasi pelukis rakyat. Organisasi ini
sangat erat dengan tokoh-tokoh pemerintah ya. Jadi mereka terikat. Gak apa-apa, yang penting masih di dalam bangsa ya. Lalu perkumpulan ini juga berkaitan atau berhubungan dengan LEKRA, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Jadi ini satu wadah yang saling berkesinambungan ya. Bukan berkesinambungan, saling bertautan, saling berhubungan ya. Baik, pada waktu itu lembaga ini amat berpengaruh dalam menentukan arah kebudayaan nasionalnya ya. Dari sinilah mereka membuat jalur-jalur bagaimana kebudayaan Indonesia itu sebenarnya. Makanya sangat bagus memang hal ini dibuat, karena ini adalah mengembangkan seluruh aktivitas dan kreativitas para seniman. Lalu ada kepedulian akan seniman terhadap penderitaan rakyat yang tinggi ya. Artinya mungkin kesusahan, mungkin ini pasti menyangkut ekonomi ini ya. Jadi para seniman Yogyakarta membuatkan ciri khas keseniman mereka itu tetap terus bertumbuh, tidak pernah stagnan, tapi tetap terus bertumbuh semakin mengalami kemajuan dan banyak disukai orang ya. Jadi gaya yang dianut oleh pelukis Jogja ini dikenal sebagai realisme kerakyatan, artinya kehidupan sosial itu ya. Itu dia kayaknya ya. Baik, selanjutnya sayang, biar nggak lama kita bervideo-video ya. Ini karya realisme kerakyatan di Jogja. Cobalah tengok ini ya kan. Ini pelukis yang pertama, kedua, ini sangat erat dengan kehidupan sehari-hari ya. Ada yang susah, ada yang sibuk, ada yang bekerja segala macam, ada anak-anak, ini semua. Ini adalah suatu kegiatan peristiwa kehidupan setiap insan di dunia dalam sekitaran kita ya. Nah, inilah menjadi satu lukisan ini, bukan foto ini lukisan dari hari jadi. Ya, dari ini dibuatnya di Malioboro, Jogja. Malioboro. Jadi ini artinya keseniman mereka itu terus berkembang ya. Satu lagi nih, cap gome. Cap gome itu artinya Chinese ya. Melambangkan kegiatan-kegiatannya hari besarnya Chinese ya. Ini ada dibuatkan di sini lukisan ini oleh C.S. Sujojono ya. Sini artinya digambarkannya, kok saya lihat ini adalah kayaknya ada kegembiraan ya. Namanya cap gome ya, ada mungkin pesta pora atau mungkin ada acara-acara yang baik yang dihubungkan dengan beberapa banyak orang. Selanjutnya itulah tadi contoh-contohnya karya realisme kerakyatan di Jogja. 5 ada mazhab Bandung ya. Mazhab Bandung ini yang ditandai dengan mazhab Bandung ini adalah itu terjadi di tahun 1963 ya. Jadi di sini ada seniman Ahmad Sadali yang terkenal sebagai pelukisnya yang menggunakan cat akrilik ya. Akrilik sekarang pun banyak akrilik Akrilik ini bisa dipakai melukis di kanvas, di kertas, di kaca, di kain atau apa aja lah. Dan permainan tekstur yang berbentuk melalui penggelembungan, penempelan, penyobekan, pengikisan, pengirisan, pengelupasan, dan berbagai teknik melukis yang tidak lazim di zamannya. Ini penemuan mereka ya di masa mazhab Bandung. Di Bandung lah ini ya, makanya di mazhab Bandung. Jadi di sini di masa zaman ini mereka mencoba membuat karya-karya seni yang bertemakan geometris ya, tapi citra tradisionalnya itu tidak dilepaskan. Jadi ada juga dia unsur yang mistis, kayak ada religiusnya, dan juga material yang alami yang dipakai mereka untuk melukis ya kan. Baik, ini untuk selanjutnya. Nanti kalau ada kira-kira pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan dari Google Classroom ya. Baik, atau mungkin dari grup WA. Yang berikutnya, di sini ada contoh-contoh gambar lukisan
dari seniman Syekh Ahmad Sadali. Ini dia seniman Indonesia kita, yaitu yang masuk kepada karya mazhab Bandung itu adalah Ahmad Sadali. Ini lukisannya. Dia seperti membuat gaya geometris tadi kan. Ini dia seperti ada kotak-kotak segitiga. Nah, selanjutnya tadi abstrak seniman Sri Hadi. Ini juga dia seperti candi ya. Ini kayaknya bayangan candi ini dilukis ujung-ujungnya ya, dengan langit hitam yang gelap di masa malam hari lain ya. Baik, selanjutnya aku ada 6 gerakan seni rupa baru dan seni kontemporer. Jadi sini gerakan seni rupa baru ini adalah gerakan yang muncul dari keinginan bereksperimen ya di dunia seni rupa yang lebih bebas, tidak terikat akan kebakuan suatu kebiasaan mungkin dari Belanda dan tidak. Tapi di sini adalah gerakan seni rupa yang dilakukan oleh masa seni kontemporer dan seni rupa baru itu membebaskan diri dalam hal berkarya. Itu maksudnya, bukan bebas nggak sopan, bukan itu, dalam berkarya ini maksudnya ya. Jadi gerakan ini muncul di tahun 1975 di bulan Agustus naku ya, setelah peristiwa Desember Hitam. Apa Desember Hitam? Nanti kalian carilah. Udah lebih paham kalian tuh. Ini hanya intisari semua ini. Jadi hampir semua pendukung gerakan ini adalah para aktivis mahasiswa. Jadi di masa dulu pun para mahasiswa sudah aktif ya. Jadi mereka membuat suatu organisasi dan organisasi itu adalah organisasi yang sehat, yang bisa dimanfaatkan menjadi wadah mengembangkan kesenimanannya. Baik, ada beberapa orang di sini dimunculkan tulisan-tulisannya. Apakah ini apa namanya untuk aktivitasnya apa namanya ini? Ada beberapa seniman ya, bukan mahasiswa ini. Ada si Anyol Subroto, Baktiar Jainoel, Pandu Sudewo, Nani Mirna, Jim Sepangkat, lalu Bemuni Hardi, Respurnama, Siti Adiati, Muryoto Hartoyo, dan Harsono. Ini adalah seluruh aktivis mahasiswa itu yang bergerak dalam kesenimanan, dalam seni rupa baru yang bebas, yang mempunyai inovasi atau perkembangan ke depannya ya. Baik, di sini ada gambar si Jim Supangkat, salah seorang penggagas gerakan seni rupa baru. Ini seniman udah pasti. Dari rambutnya yang diikat ya kan. Kami pun dulu waktu kuliah seni rupa itu laki-lakinya panjang rambutnya, lebih panjang dari perempuan. Itu melambangkan mereka tidak mau diatur-atur kali, tapi tetap dalam keadaan tata krama sopan ya. Baik, selanjutnya ada di sini saya tampilkan juga beberapa karya gerakan seni rupa baru itu. Ini ada presence versus exploit. Apa artinya exploit? Presence itu seniman Anuspati ya. Ini ada seperti apa namanya ya, ada hubungannya kehidupan dari atas dan dari bawah gitu ya, jadi nggak terpisahkan menurut saya gitu. Kalau saya apresiasi ini seperti itu, dia kehidupan di langit yang di atas dengan kehidupan di bumi ada keterkaitannya. Makanya mungkin ada kalau kita menyangkut keagamaan itu, kalau berbuat yang baik di bumi, maka suatu saat nanti kalau sudah dapat kehidupan yang baru nanti setelah kematian, maka akan mendapatkan yang baik, kira-kira gitu. Lalu ini selanjutnya The Relaxed Chain, seniman yang mengerjakan adalah si Harsono. Ini seperti apa ini? Ada box, ada seperti busa. Di sini disatukan seperti satu kesatuan deh ya, unity ya. Dibilang bantal apa ya? Sekitar seperti itulah ya. Baik, ini hanya contoh dari karya-karya seni rupa baru. Yang 7, ini mungkin terakhir nih ya. Ini seni rupa Bali ataulah Bali ya, seni rupa Bali. Bali jangan ditanya daerahnya, tempat wisata Kemarin kami mau berangkat ke Bali gara-gara corona nggak jadi. Urusan Thomas 2. Tapi nggak apa-apa deh demi kesehatannya. Baik, ini adalah
Seni rupa Indonesia KAS yang perkembangannya sangat mantap, pastilah banyak dikunjungi banyak dari berbagai negara, bahkan banyak masyarakat biasa pun udah banyak ke sana ya. Sejak kehadiran si Bonet ini apa ini senimannya terbentuknya Pitamaha seni rupa di Bali tak lepas dari upaya-upaya pengembangan bentuk seni rupa modern. Budaya nasional Bali ini, tradisional Bali ini sudah bertahan berabad-abad katanya, dan memang iya sampai hari ini tetap bertahan. Jadi ada juga sempat terimbas juga oleh perkembangan budaya rupa modern. Meskipun demikian, para pelukis legendaris Bali seperti Cokot dan Lempat tetap merupakan inspirasi yang tak henti bagi perkembangan seni rupa modern di Bali. Oke, nah ini semua ada sampai 7 tadi ini, tolong ini nanti semua dibacalah, diingat-ingatlah aku ya. Kemudian saya bilang sekali lagi, ini tolong dicatat di buku gambar ya. Ini seperti ini buku gambar ini nakku. Nanti di lembaran kiri, nanti di lembaran kiri ditunjukkan apanya. Lembaran kiri, ini kan lembaran pertama nak. Yang di sini buat sebelah kirinya, jangan terus di sini ya. Sebelah kiri catatan, di sini gambarnya. Jadi nanti kamu bagi 3 ini, 1, 2, 3 bagian. Ini menjadi tempat catatan ya nak. Catatlah ini pelan-pelan. Saya kasih waktu 1 minggu. 1 minggu mencatat ini cuma, kalau tadi itu ada sekitar berapa lembar? 14 atau berapa itu 13 ya. Tapi lembar pun dia saya bilang karena kecilnya ini layarnya maka banyak. Kalau nanti kau tulis paling ini nggak penuh pun ini ya. Jadi itulah dulu nakku ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Nanti akan saya minta catatan ini untuk saya tengok, kau pertunjukkan melalui Classroom pun boleh. Nanti tanya-tanyanya boleh melalui grup WA, melalui ketua kelas ya. Oke. Demikian pembelajaran kita nak untuk kelas 12 seluruhnya. Terima kasih atas kehadirannya dan kesabarannya. Mohon segera saya akan undur diri ya. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Oke.